baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini rumana lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas ya lafaz-lafaz yang jadi pakem mun jadi napa rutinitas agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi mukhul jasad, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kulo nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge Kyai Hamid, kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya, niki kulo terangaken ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi apa dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia minta. Oke. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ngintikan, fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau napa? Syirik. Ini penting kalau aturakan. Sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah mboten nanti istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem.
Mboten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepiro. Digale Mustafa mrene aku berhormat mbek Gus Pak. Hormati Mustafa paling sepiro? Paling Yusuf. Aduh receh dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepiro. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kula niki bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balen. Ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Berkona jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu napa lughat kados balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwa? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau napa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima napa? Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Bismillah. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku jek ana anania ya muni sekula-kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, dalan lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa? Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti ngerti hadis
Tadi Nabi Hamidullah atau Sabah itu, bukan enten. Semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau no bakas manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka dimuji itu. Ya ngertos Gusti kula ge jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Kowe selalu bawa neraka dimuji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula bejinan nggih muji. Kula neraka nggih mboten enten apa? Kalau lah perasaan ngoten, saya sebagai orang alim perasaan tua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga banda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Mungkin nen neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran, lha apa hubungannya Gusti kalau nen neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah, ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah, makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara, nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Malik Yaumiddin. Orga gak nyuwun tulung itu mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada-qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kalau ini bolak-balik matur, kalau sederhana memiliki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11, karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji.
Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat jadi duit, sing seneng jabat jadi nikmat jabatan, seneng wedokan nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kowe kaji ping 100 ya, ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entek kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tidak rugen barang ditampung di ora oleh ning bumi. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu, paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'a ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'al dalika yal asaman terus yudu wa yakhudhimaran terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Walain kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ono istisna, ora ono ilaman tabah ora ono. Bang sen kowe disyukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok gitu lho. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dididik santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku berdewaan saya syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem. Meraulah apa bersyarat. Jika terus kulon saat ini, kulon kandani. Anak kulon di kelas IGSD, kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih anak saya kecil sana bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah harus ini termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak
Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti dindra. Lho enggak. Kalau ngerasa teng swarga misalnya niki pas mulang, pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Law po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau dengan nyaman. Termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bah saya ini Senawali, serahkan naik dinut, misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo niku pakem. Ane biar kulo mbok iki Gunan wiridan wis sewu CPD kulo masalah klasmen. Oh, dene kakean kulo. Tak wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini sih kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, kok serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledekno. Salah opo kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa kan? Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang apiannya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat untuk umum bintiur. Wih, itu PKI. Namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai walim.
Kowe juga lho, aku mulang kowe ora krono kowe mantune kiai, mergo perintah pangeran kok ngalim. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik guyon. Aku ini ulama sih roh Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yukrim syarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik muhararogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai terus. Ora usah bayangno, wah iku makom dur gak dur-dur, namanya ya kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa harunya, wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal. Wong santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora iso janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean ta. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan, kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah sing 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek mangan wong nggih perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikek rupa-rupane nasi, sing dhewe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung minjah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Antot. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yaumil
Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira mbek pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai-kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan. Jenengan dibagi nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, dadak ngajono proposal barang mesti swarga. Dadak repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu nyoba, kowe wis kan baik, kan waras tawar. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso Miso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan.